Halo, salam hangat semuanya. Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya, Ristanto Insyiro, akan mempresentasikan mengenai psikologi individual oleh Alfred Adler. Teori Adlerian ini mengungkapkan pandangan mendalam tentang kedalaman dan kompleksitas kepribadian manusia. Nah, Adler menyusun teori yang sederhana, menyatakan bahwa manusia lahir dengan kondisi tubuh yang lemah dan inferior. Kondisi ini menyebabkan perasaan inferior dan ketergantungan kepada orang lain. Oleh karena itu, perasaan menyatu dengan orang lain sudah menjadi sifat manusia dan standar akhir untuk sehat secara psikologis. Ada beberapa prinsip yang melatar belakangi dari teori Adler. Yang pertama adalah striving for success or superiority. Adler percaya bahwa setiap manusia itu lahir dengan ketidakberdayaan atau inferioritas. Nah, oleh karena itu kita berjuang nih meraih keberhasilan atau meraih superioritas untuk mengalahkan inferioritas kita. Kita punya tujuan, entah itu tujuannya menjadi berhasil demi diri kita sendiri dan menjadi superior, atau kita menjadi berhasil demi kebanyakan umat manusia atau demi orang-orang di sekitar kita. Dua pilihan itu merupakan tujuan hidup kita dan menjadi dinamika kepribadian kita. Setiap hal gak ada yang salah, karena setiap hal adalah tujuan kita dalam menerapkan apa yang sebenarnya ingin kita capai, sukseskah atau superiorkah. Nah, ini juga yang melatar belakangi teori prinsip teorinya yang kedua, yaitu subjektif perspection, di mana kita punya standar kita sendiri dalam memiliki tujuan gitu. Jadi misalnya nih, aku punya bayangan bahwa kalau menjadi diri aku yang blak-blakan itu akan menjadi pribadi yang lebih baik dan akan menguntungkan semua orang, karena aku tidak memendam perasaanku. Itu adalah subjektif dari diriku tentang aku. Tapi kita, apakah itu sepenuhnya benar? Tidak juga. Kadang bersikap belak-belakan justru akan menyakiti lawan bicara kita dan menyakiti orang lain di sekitar kita. Nah, di sini adalah prinsip teori yang kedua. Kadang kita punya gagasan yang sebenarnya itu nggak nyata, atau mungkin ya benar tapi nggak sepenuhnya benar. Harapan ini yang menumbuhkan sikap juang kita pada prinsip itu. Kita percaya, aku percaya dengan sikap belak-belakanku akan membuat aku menjadi orang yang lebih baik. Jadi dari sini, apakah benar menjadi belak-belakan membuat seseorang menjadi lebih baik? Itu adalah bukan realitas kenyataan. Itu bisa jadi banyak banyak subjektivitas yang ada di sana. Jadi yang prinsip teori yang kedua adalah subjection perception. Adler juga menyebutkan bahwa jika kamu menyatu dengan manusia lainnya, maka kamu adalah pribadi yang sehat. Maka dapat disimpulkan, jika kamu berorientasi sukses, maka kamu sehat. Jika kamu berorientasi pada superioritas, maka bisa dikatakan kamu kurang sehat dari sisi psikologisnya. Tapi nih, jika kamu merasa tujuanmu adalah sukses, yakin itu bukan hanya subjektif persepsimu. Hayo lo, yuk diskusi.
prinsip teori Adler yang ketiga adalah self-consistent. Jadi menurutnya Adler, kepribadian manusia itu menyatu, perasaan, pikiran, tindakan, antara sadar dan tidak sadar itu tuh konsis dan terus-menerus. Kadang untuk melihat apa kita sudah konsisten itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama itu dari bahasa organ. Misalnya kita ngerasa diri kita itu percaya diri, tapi tiba-tiba kita ketakutan atau gemeter ketika kita berada di ruang publik. Salah satu contoh organ kita, bahasa tubuh kita yang gemetaran itu adalah menunjukkan bahwa kita belum punya konsistensi atas diri kita. Kemudian yang kedua adalah adanya ketidakserasian antara sadar dan tidak sadar. Secara sadar kita melakukan sesuatu, tapi ketidaksadaran kita itu menolak hal itu. Itu juga jadi menunjukkan bahwa kita tuh nggak ada self konsisten dalam diri kita. Kemudian prinsip yang keempat adalah social interest. Di sini Adler itu mengatakan bahwa nilai dari semua aktivitas manusia itu harus dilihat dari sudut pandang minat sosial. Dan Adler juga berpendapat semakin besar minat sosial kita, maka akan semakin kecil kita untuk merasa superior. Semakin besar minat sosial kita akan semakin memikirkan cara untuk kemajuan sosial atau kemajuan bersama. Kita akan lebih sering memikirkan orang lain dan kita akan memikirkan bagaimana cara kemajuan bersama, jadi lebih ke sukses. Dan buat tambahan, minat sosial ini jadi barometer Adler untuk melihat kesehatan psikologis seseorang. Semakin kecil minat sosial seseorang itu biasanya dia semakin dianggap kurang sehat secara psikologis. Nah, maka minat sosial adalah standar yang digunakan untuk menentukan seberapa bermanfaatnya nih hidup seseorang. Orang yang memiliki minat sosial akan dianggap dewasa secara psikologis. Nah, ini tambahan banget nih. Jadi kalau misalnya teman-teman punya banyak minat sosial, itu ada kemungkinan untuk lebih kecil mengalami gangguan psikologis menurut Adler. Nah, prinsip Adler yang kelima itu adalah style of life. Di sini Adler mengatakan bahwa struktur kepribadian yang konsisten itu akan membentuk gaya hidup seseorang. Gaya hidup ini menunjukkan selera hidup, mencakup tujuan diri, konsep diri, perasaan terhadap orang lain, dan sikap terhadap dunia. Nah, gaya hidup ini juga merupakan interaksi antara faktor keturunan dengan faktor lingkungan, bawaan lahir, dan juga ada daya kreatif yang dimiliki seseorang. Gaya hidup ini biasanya dibentuk sekitar pada usia 4 tahun atau 5 tahun. Setelah masa tersebut, semua tindakan manusia hampir berputar di sekitar gaya hidup yang sudah terbentuk itu. Individu yang sehat bakal lebih fleksibel dalam menghadapi setiap perubahan, memilih cara baru dan bereaksi terhadap lingkungan. Sedangkan orang yang kurang mampu atau yang enggak sehat secara psikologis nih akan berperilaku kurang fleksibel dan tidak konsisten dalam menjalani hidup dan menjalani gaya hidupnya. Manusia yang sehat melihat banyak cara dalam meraih keberhasilan dan terus-menerus mencari cara untuk menciptakan pilihan-pilihan dalam hidup mereka. Nah, prinsip keenam adalah creative power. Di sini Adler mengatakan bahwa daya kreatif ini merupakan konsep dinamis kita yang menggambarkan pergerakan dalam diri yang disebut dengan karakteristik hidup. Daya kreatif ini tuh yang membuat kita itu memiliki banyak pilihan-pilihan, kita memiliki banyak tujuan hidup, kita menjadi lebih bebas, kita lebih bertanggung jawab pada diri kita sendiri.
dimana kita punya kebebasan untuk memilih dan kita punya pikiran-pikiran kita untuk mengambil sesuatu yang menurut kita menarik. Nah, kepribadian seseorang ini dibentuk karena faktor lingkungan dan juga keturunan menurut Adler. Nah, karena kita ini makhluk kreatif, kita adalah arsitek bagi hidup kita sendiri. Kita adalah sutradara untuk hidup kita sendiri ya. Kita bisa menciptakan dinamika kepribadian kita dengan apa yang kita mau, dengan tujuan-tujuan hidup kita. Di mana nih kalau menurut Adler itu pribadi yang sehat akan lebih memilih sukses, kemudian akan memiliki subjective perception yang tidak terlalu fiksi atau tidak terlalu imajinatif, jadi lebih realistis, kemudian memiliki minat sosial yang tinggi, kemudian memiliki self konsistensi tentang kepribadian kita dengan baik, kemudian kita juga memiliki gaya hidup yang fleksibel, yang santai, dan kita kreatif dengan hidup kita. Kita adalah arsitek diri kita sendiri. Itu sehat menurut Adler ya, di psikologi individual. Nah, setelah kita belajar tentang pribadi yang sehat secara psikologis menurut Adler nih, saatnya kita untuk belajar tentang perkembangan abnormal yang bisa terjadi pada teori Adler. Jadi, perkembangan abnormal pada psikologis kita ini itu tuh bisa terjadi karena banyak faktor. Faktor salah satunya adalah ketika kita tidak bisa menyesuaikan diri kita dengan keadaan sekitar kita. Kemudian kita punya tujuan hidup dan standar hidup yang terlalu tinggi. Kemudian kita jadinya nggak punya minat sosial yang berkembang. Kita terlalu fokus pada diri kita sendiri, kita jadi gagal fokus dengan orang lain. Kemudian gaya hidup kita kaku, kita merasa gak bisa berubah sama sekali, gak bisa ikut orang lain sama sekali, dan kita jadi dogmatis. Ini menurut Adler ya. Dan menurut Adler nih ya, ketidakmampuan menyesuaikan diri ini itu tuh bisa jadi dari banyak faktor. Contohnya nih, misalnya kelemahan fisik yang berlebihan. Seseorang yang memiliki inferioritas yang terlalu besar karena memang fisiknya kurang. Kemudian dia punya gaya hidup yang terlalu manja, dari kecil dimanja oleh orang tuanya atau oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian dia juga punya gaya hidup yang terabaikan. Ini bisa atau ya, dia bisa mendapatkan gaya hidup yang terlalu manja, atau mungkin punya gaya hidup yang terlalu diabaikan, terlalu sendiri gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah punya kecenderungan untuk melindungi diri. Ada beberapa perilaku kecenderungan melindungi diri dari teorinya Adler yang menurut kita mungkin sedikit sama dengan teorinya Freud, tapi berbeda. Kecenderungan untuk melindungi diri menurut Adler itu ada agresi, ada menarik diri, membuat alasan untuk hal-hal yang sebenarnya tuh menjadi suatu masalah, tapi kita suka membuat alasan. Kemudian kita suka mundur ke belakang, kita keras kepala dengan suatu permasalahan, kemudian kita jadi ragu-ragu untuk mengambil suatu keputusan. Kita membangun tembok penghalang tinggi yang membuat kita tuh selalu mendakwa atau menyalahkan orang lain atas kegagalan seseorang atau atas kegagalan kita sendiri bahkan. Kemudian kita jadi gampang menilai pencapaian dan hasil kerja dari orang lain karena kita memiliki kecenderungan untuk melindungi diri ini. Nah, menurut Adler, hal-hal tersebut itu nggak sehat banget secara psikologis dan lebih ke abnormal ya. Kenapa kita bisa berperilaku abnormal?
Nah, ini selanjutnya adalah penerapan praktis dari psikologi individual. Yang pertama ada konstelasi keluarga. Seperti yang sudah kita tahu ya, Adler ini terkenal dengan hipotesisnya mengenai urutan kelahiran, gender dari saudara kandung dan rentan usia di antara mereka. Menurut Adler, urutan kelahiran ini menciptakan konsep gaya hidup, kepribadian dan persepsinya. Hipotesisnya itu singkat aja, itu anak sulung menurutnya itu memiliki superioritas yang tinggi dan berkuasa di rumah. Kemudian anak tunggal itu kurang minat sosial, lebih bersaing dengan orang tua. Kemudian untuk anak bungsu itu jadinya kurang mandiri. Ini menurut hipotesisnya Adler. Nah, selain yang konstelasi keluarga, ada juga ingatan masa kecil. Jadi menurut Adler ini, ingatan masa kecil ini konsisten dengan gaya hidup saat ini. Ketika kecil kita merasa sakit-sakitan, kita merasa inferior, tapi kita ternyata juga menyadari bahwa ada orang lain yang membantu kita, jadi kita merasa terkuatkan oleh hal tersebut. Kemudian yang ketiga ada mimpi. Mimpi ini tidak dapat meramalkan masa depan ya, tapi menurut Adler ini bisa menjadi petunjuk kita untuk membentuk sikap mengenai apa yang akan terjadi. Kemudian yang keempat ada psikoterapi. Psikopatologi dari teori psikologi individual ini adalah kita kurang keberanian, kurang minat sosial atau minat sosial yang sama sekali nggak bisa berkembang, kemudian inferioritas yang berlebihan. Nah, psikoterapi Adlerian ini menumbuhkan rasa berani, memperkecil perasaan inferior, dan juga menumbuhkan minat sosial kita. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan sungkan untuk mengajukan pertanyaan, tapi mari kita tetap berdiskusi bersama. Terima kasih.